Engkau bekerja dengan giat, namun apa yang kau dapat? Kau makan tapi tak kenyang, oh sungguh malang. Minum tapi kau takkan puas, dahaga tak lepas. Membanting tulang cari nafkah, namun tak bertambah. Kau mengharap dapatkan banyak, namun selalu kau terhenyak. Sebab waktu kau bawa pulang, banyak yang hilang. Mengapa demikian malam nasib menjelang? Bertanyalah kepada Dia yang Maha Kuasa. Oh, mengapa, oh, mengapa, oh, pedinian hati ini. Tapi dengarlah kawan, apa kata firman Tuhan, dan ukirkan dalam-dalam di hatimu. Akulah yang menghembuskannya, demikianlah kata Tuhan. Sebab engkau tak kunjung sadar akan dirimu. Rumah Tuhan kau biarkan tetap jadi reruntuhan, sedang kau selalu sibuk mengurus rumahmu sendiri. Apakah arti rumah Tuhan? Itu hubunganmu dengannya. Dan apa arti rumahmu? Itu hidup manusiawimu. Haruslah kau naik ke gunung dan bawa kayumu untuk membangun rumah Tuhan di atas sana. Oh, lihatlah dan buktikanlah. Oh, bila kau taat lakukannya, Dia akan berkenan dan menyatakan kemuliaannya. Maka hidupmu penuh berkat berkelimpahan. Yang ku puja dan ku sembah selalu, Tuhanlah tumpuan dan harapan
Tuhanlah yang ku seru selalu. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku. Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Tangan-Mu selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan, Kawalku yang hidup. Yang ku puja dan ku sembah selalu. Tuhanlah tumpuan dan harapan dalam hidupku. Bila ku dalam susah dan cobaan menghantui, hanya Tuhanlah yang ku seru selalu. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku. Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan, Kawalku yang hidup. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku. Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Tangan-Mu selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan, Kawalku yang hidup. Yesus Tuhan, Kawalku yang hidup. Oh, Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda. Terima kasih Tuhan, sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua urapan roh, hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami bisa mengerti, menangkap maksud firman-Mu ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Nah, sekali lagi shalom yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari menjadi penjaga. Diangkat Tuhan, ditunjuk Tuhan menjadi penjaga. Seperti apa sih itu Pak? Jaga apa? Jaga loket atau jaga apa Pak? Nanti kita lihat di Alkitab. Ya, kita baca dulu apa itu menjadi penjaga ya. Salah satu yang ditulis di kitab Yeskiel 33 ayat 1 sampai 6. Kitab Yeskiel, Nabi Yeskiel pasal 33 ayat 1 sampai 6. Ini salah yang disebut menjadi penjaga ini ya. Yang dimaksud di sini, dimaksud jadi penjaga ini. Bukan penjaga pintu gerbang biasa, bukan penjaga loket, bukan juga penjaga apa, tapi kita lihat. Nah, ini tugas Yeskiel sebagai penjaga. Kadang-kadang Tuhan bisa tugaskan kita juga ini sebagai penjaga ya. Kita baca ayat 1 sampai ayat 6. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicara kepada teman-temanmu sebangsa dan katakan kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas suatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, tahu malapetaka bakal datang dari Tuhan, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Ya, kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tapi ia tidak mau diperingatkan, jika sudah pedang itu datang dihabiskan, dan ia dihabiskan. Setelah pedang itu datang, ia dihabiskan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tapi ia tidak mau diperingatkan, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Tapi kalau ia mau diperingatkan, maka ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, mengetahui pedang itu datang dari Tuhan, tapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, tidak peringatkan ya, tidak beritahukan, sehingga sudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan, dan orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya bagi penjaga itu. Nah, ini ya kita tahu juga kan ya, firman Tuhan mengatakan ada seorang nabi ya, diberitahu Tuhan tidak peringatkan orang, maka dia akan dihukum oleh Tuhan. Kalau kita ya melihat ada orang berbuat jahat, berbuat salah, melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan kita tidak mau peringatkan dia, maka orang tetap kehilangan nyawanya, tapi Tuhan akan nyuntut nyawanya atas kita. Dan kalau kita peringatkan dan dia tidak mau berbalik, ya kita sudah menyelesaikan tugas kita. Dia tetap akan kehilangan nyawa, tapi kita menyelamatkan nyawa kita sendiri ya. Bagian lain ada mengatakan demikian. Nah, kita harus tahu dan ngerti dong ya, akan rencana Tuhan. Yang benar gimana, yang salah gimana ya, yang tidak cocok gimana. Kalau tidak, jangan-jangan malah terkena dampak negatif nantinya ya. Ada suatu bentuk kepercayaan seperti ini yang diberikan pada seseorang dari Tuhan ya, dalam hal suatu tugas tertentu, yaitu karunia tertentu, urapan khusus untuk peringatkan orang, untuk mengetahui apa yang salah dan benar ya. Dan itu sebetulnya berat dan berisiko sekali loh ya. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, kalau engkau tahu seperti itu, orang itu salah di hadapanku dan bakal tertimpa sesuatu yang jelek, kamu peringatkan dia. Kalaupun dia tidak mau diperingatkan, dia tetap akan nerima akibat jelek itu, tapi kamu menyelamatkan nyawamu sendiri. Tapi sebaliknya, kalau kamu tidak peringatkan dia, dia tetap akan kehilangan nyawa juga, tapi kamu akan kutuntut pertanggungjawaban atas nyawanya kepada dirimu. Nah, ini bayangkan. Jadi tugas ini nggak enak sekali terasa secara manusiawi, tapi ini menunjukkan kepercayaan Tuhan kepada kita ya. Kita diberi kepercayaan oleh Tuhan ya. Yang bagaimana itu kok bisa begitu? Ya itu terserah Tuhan lah ya. Masakan kalau Tuhan berikan percaya pada kita, mau ditolak, mau disia-siakan, tidak mau aku Tuhan, tidak mau aku Tuhan, kan seperti itu biasanya kan. Seperti Yesaya pada waktu dipanggil Tuhan, jadi nabi Tuhan, pertamanya aku tajis bibir, sehingga harus dibakar mulutnya oleh serafim itu. Maka Tuhan berikan kepercayaan pada Yesaya, dan Yesaya nerimanya akhirnya jadi nabi. Musa juga gitu. Waktu mau dipercaya Tuhan pertama kali menyelamatkan bangsa Israel, mau bangsa Israel keluar dari Mesir, aku orangnya gagap bicara segala macam. Maka Tuhan tunjukkan pada dia keimanan seharusnya, dan ia akhirnya melakukan itu semua, dan diangkatlah dia jadi nabi yang besar bagi umat Israel ya. Nah, untuk itu kita perlu tahu juga apa yang harus kita persiapkan dalam hidup kita ini, agar kalau ini datang pada kita kepercayaan itu,
misalnya jadi penjaga tadi, seperti itu, atau semirip dengan itu, kita akan mampu melakukannya. Apa yang harus? Yang pertama ya, apa yang harus ada pada diri kita? Kita persiapkan. Kita harus menjadi orang yang tidak gentar untuk menyatakan kebenaran itu. Karena kita meniup sangkakala itu menunjukkan pedang Tuhan datang. Kamu yang tidak benar, bertobatlah lah. Yang tidak benar, apa ya saya? Nah, ini harus berani ngomong. Oh, ini nggak benar di sini. Bukan cuma lihat apa kata orang saja, apa kata orang banyak saja, apa yang disetujui orang belaka, tapi apa yang disetujui oleh Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan harus berani untuk menyatakannya kalau itu pedang itu sudah datang, ya. Kita harus tahu. Jadi kita lihat Galatia 1 ayat 10. Jangan cuma karena ingin menyenangkan orang, tapi tidak menyenangkan Tuhan. Jadi Tuhan pilih pilihan bagi kita. Itu ditulis di Galatia 1 ayat 10. Kita baca ini. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Nah, Tuhan tak disuruh kita milih. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Mau yang mana? Menyenangkan siapa? Menyenangkan orang banyak, mengikuti pendapat orang banyak, mengaminkan pendapat orang banyak, atau mencari kesukaan Tuhan? Adakah aku coba berkenan pada manusia? Nah, ini. Kalau sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus, nggak layak untuk dipakai. Hati-hati ya, kita mau nyari kesenangan siapa ini? Karena penjaga tadi ya mengatakan kebenaran dari Tuhan kepada orang-orang lain yang dianggap salah di mata Tuhan. Sekali lagi harus berani untuk menyatakan itu. Tidak takut kepada manusia, tapi harus dengan berhikmat loh ya, bagaimana cara menyatakannya. Sehingga hanya menyampaikan yang benar saja. Tapi kalau dia takut pada manusia, menyampaikan yang menyenangkan manusia saja. Supaya apa? Digemari manusia, diikuti banyak orang. Kita bisa lihat Tuhan Yesus menyatakan kebenaran, menyampaikan ajaran kebenaran. Orang Farisi ngajarnya banyak yang menyimpang. Lebih banyak mana yang ngikuti? Banyak ngikuti Tuhan Yesus atau ngikuti orang Farisi? Kalau kita lihat jumlahnya, secara jumlah orang Israel waktu itu ya banyak ngikuti Farisi lah. Memang manusia itu begitu, hanya mau ikut yang menyenangkan secara daging, menyenangkan hatinya saja, walaupun itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi kita harus berani menyatakan. Para murid Kristus dilatih oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Para rasul diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran sampai ke seluruh dunia. Nah ini kita harus tahu. Matius 10 ayat 28. Ini apa yang dinyatakan? Ya, mereka mengajarkan kalau orang itu tidak ngerti harus dinyatakan dengan baik. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, itu manusia biasa. Tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, itu manusia ya. Tapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka, yaitu Tuhan. Jadi jangan ingin menyenangkan manusia saja, tapi ingin berkenan kepada Tuhan, ya. Lalu kita baca lagi Markus 15 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, dan karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia bebaskan Barnabas bagi mereka, tapi Yesus sesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kenapa? Karena ingin menyenangkan orang banyak. Kan tidak berani sama orang banyak, berani kepada Tuhan. Nah ini bayangkan saja di gimana ini ya. Ingin menyenangkan manusia saja. Dan inilah perbuatan tidak baik. Kalau Tuhan percaya kita jadi penjaga umatnya, maka kita harus berani menyatakan kebenaran. Jangan tiru contohnya Pilatus yang hanya karena takut pada orang banyak maka mengikuti keinginan orang banyak dengan menyalibkan Yesus dan bebaskan Barnabas. Ya di sini Barnabas ya. Lalu kemudian yang kedua yang kita harus miliki hati juga untuk orang lain, bukan untuk kepentingan sendiri saja. Dunia ini makin lama makin egois, sehingga banyak juga yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang penting saya benar, yang penting saya tidak begitu, yang lain terserahlah katanya. Yang penting saya masuk surga, lu mau masuk neraka masuk mana terserah. Dan tidak bisa begitu juga ya. Jangan biarin saja mereka, itu urusan mereka. Maunya begitu ya silakanlah. Nah ini berarti tidak bisa dapat kepercayaan dari Tuhan untuk menjadi penjaga umatnya ya. Kita baca Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat yang ketiga.
Filipi pasal 2 ayat yang ketiga mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mencari kepentingan sendiri saja, atau mencari pujian-pujian yang sia-sia, puji-pujian sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri. Jadi berarti tidak hanya mementingkan diri sendiri saja, dia berpusat pada diri sendiri saja. Lalu kita baca lagi Yudas 12. Ya, Yudas 12. Apa kata firman Tuhan? Mereka inilah noda dalam perjumpaan kasihmu, di mana mereka tidak malu melap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Nah, itu kalau kita hanya mentingkan diri kita sendiri aja ya. Harus punya hati juga buat orang lain, berbelas kasihan juga pada orang lain. Ya, mari kita ke Roma 2 ayat 8. Kita Roma pasal 2 ayat yang ke-8. Roma pasal 2 ayat ke-8 mengatakan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Mencari kepentingan diri sendiri. Yang penting saya selamat, yang penting saya benar, yang penting saya tidak gitu peduli amat orang lain. Nah, ini pikiran begini harus kita jauhkan ya. Terakhir untuk poin ini kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 33. 1 Korintus 10 ayat 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Punya hati untuk orang lain. Ini poin yang kedua ya, memiliki hati untuk orang lain juga. Yang ketiga, poin yang ketiga, harus bisa bersedia untuk bekerja keras untuk itu. Tidak mudah memang, banyak rintangan, yes memang, banyak hambatan, ya. Tidak mudah, tapi kita harus bersedia untuk bekerja keras untuk itu. Karena hidup Kristen ini bukanlah hidup yang santai dan nyaman, bukan, tapi hidup yang penuh perjuangan, apalagi untuk melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ya. Tidak mudah. Nanti setelah kita di dunia kekal nanti baru hidup kita aman dan tentram. Sekarang masih penuh dengan perjuangan selama kita masih hidup di dunia ini. Kita baca 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Seorang petani bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi kalau kita mau menikmati hasil yang kita lakukan untuk Tuhan, maka kita harus juga bekerja keras. Kita baca lagi 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah menyertai aku. Kalau kita bekerja keras itu harus, tapi bukan kita sendiri, bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kebiasaan kita sendiri, tapi yang disertai oleh Tuhan. Tuhan tahu niat kita. Ya, ini ya kita belajar. Dan terakhir untuk poin ini, untuk poin bersedia kerja keras untuk apa? Kepercayaan Tuhan, melakukan kepercayaan Tuhan. Kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 12. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Nih termasuk juga seperti menjaga kita, memimpin kita dalam Tuhan, menegur kita kalau kita salah. Nah, itu kan bekerja keras mereka ya. Ini harus kita hargai. Itu adalah tentang bekerja keras. Salah poin keempat, apalagi harus kita miliki? Kita bisa menjadi teladan, hidup kita nih bisa menjadi teladan bagi orang lain. Nggak bisa mereka meniru kita dan kita berhasil mengingatkan mereka. Kita baca 1 Korintus 4 ayat 16 dalam poin kita menjadi teladan ini ya. Hidup kita menjadi teladan. 1 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku, kata Paulus ya. Turutilah teladanku. Kita harus bisa menjadi teladan. Berikutnya baca Filipi 3 ayat ke-17. Filipi 3 ayat yang ke-17.
Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladan. Kita harus menjadi teladan ya. Lalu kita baca 1 Tesalonika 1 ayat ke-17. 1 Tesalonika 1 ayat ke-17. Bukan ke-7, sorry, 1 Tesalonika 1 ayat ke-7, bukan 17, saya baca ini. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Kamu bisa menjadi teladan ya. Jadi tujuan sekarang katakan sehingga kamu menjadi teladan, tujuan ya. Kita lihat lagi 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Janganlah seorang pun kamu rendah karena kau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Aspek-aspek kehidupanmu jadi teladan buat orang lain ya. Jika kamu bisa menjadi penjaga, yaitu apa? Umat Tuhan. Nah ini bukan dengan meniup sangkakala secara retorik ya, tapi dengan menjadi teladan. Salah satunya ini juga bisa jadi penjaga, karena orang-orang melihat hidup kita dan kita menjadi teladan ya, dalam berbagai aspek kehidupan ini. Yang terakhir untuk poin teladan ini, kita baca Yakobus 5 ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Teladan penderitaan dan kesabaran menunjukkan apa di sana? Satu, itu tidak mudah, perlu kesabaran, ketekunan, dan juga itu tidak mudah, ada penderitaan di sana, ada hambatan, ada rintangan di sana, tapi ikuti teladan mereka. Nah ini ya, hati-hati ya, bayangkan kalau tidak bisa dengan dikit-dikit mengatakan Tuhan mengatakan demikian, Tuhan mengatakan demikian, atau Tuhan nyuruh saya begini, Tuhan suruh saya begitu, tapi tidak pernah ada wujudnya, tidak pernah ada kenyataannya. Gimana kalau begitu? Itu bukan jadi penjaga, malah menyesatkan orang lain. Dikit-dikit pakai kata nama Tuhan dipakai terus, itu mencatut namanya Tuhan namanya. Kan cukup banyak juga nabi-nabi palsu seperti ini. Tuhan nyuruh saya melakukan ini itu, padahal nggak ada wujudnya, nggak ada penggenapannya, nggak ada kenyataannya. Tuhan suruh saya bilang begini-begini, tapi nggak ada kenyataannya. Nah itu berarti bukan Tuhan itu. Bisa dirinya sendiri, bisa juga dari yang lain ya. Hati-hati kalau dengan mendengar kata-kata sedikit-sedikit Tuhan nyuruh gini, Tuhan nyuruh gitu. Saya pernah melihat orang yang Tuhan nyuruh saya begini, Tuhan nyuruh gitu, tapi nggak ada keberhasilan dalam kehidupannya. Gagal melulu. Kalau Tuhan nyuruh begini, Tuhan begitu, masa gagal melulu gitu loh. Jadi aneh aja sih gitu loh ya. Nah itu harus kita jadikan teladan. Jangan kita teladan yang salah gitu loh. Dikit-dikit Tuhan yang nyuruh. Mas Tuhan nyuruh saya ngeplak kepada orang ini, Tuhan nyuruh saya nyontek, Tuhan nyuruh saya korupsi. Nggak ada lah begitu itu ya. Nah yang kelima sekarang apa harus kita persiapkan? Harus kita dari sekarang sudah memupuk agar kita punyai dengan baik ketekunan dan kesabaran tadi loh, penderitaan dan kesetiaan para nabi. Nah itu loh, lihat ya, teladan para nabi dalam penderitaannya, dalam kesetiaannya. Kita perlu memupuk ketekunan untuk itu, dan juga kesabaran, karena waktunya itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan bisa, oh Tuhan kalau saya ngalami masalah paling lama 3 hari ya Tuhan ya, jangan lebih daripada itu. Bukan kita yang merintah Tuhan, Tuhan yang menentukan. Tuhan tahu segalanya yang terbaik buat kita. Karena manusia banyak juga yang hidupnya tidak mudah nurut, tidak mudah percaya. Apa yang kalau tidak sesuai dengan konsep pikirannya, konsep seleranya, maka tidak mudah. Untuk itu perlu ketekunan, untuk diingatkan terus. Perlu kesabaran menghadapi orang demikian. Sudahlah kamu, sudah pergi sana, kamu sudah mau matilah kau. Hati-hati kalau seperti itu. Kita perlu memupuk ketekunan kesabaran kita ya. Seperti Tuhan Yesus, kurang sabar apa? 3,5 tahun loh ngajar, bahkan mati di kayu salib. Kenapa tidak ngajar 2 bulan aja Tuhan? Bisa nggak dia keliling Israel dalam 2 bulan? Ya bisa aja kalau mau. Tapi kenapa harus 3,5 tahun? Dan kenapa para rasul sampai puluhan tahun begitu? Bahkan sampai sekarang lebih dari ribuan tahun, lebih dari 1000 tahun ya. Karena tidak mudah buat orang menjadi percaya. Memang itu kerja tidak mudah ya. Karena mereka mungkin sudah dikuasai pikiran yang lama, udah dikuasai konsep yang lama. Jika untuk merubah itu mungkin tidak mudah, harus berulang-ulang ya. Mari kita lihat. Jadi perlu ketekunan untuk mengulang-ulangnya. Baru kita baca Matius 27 ayat 39 sampai 44. Matius 27
ayat 39 sampai 44. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hei engkau yang mau merubungkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Bukan tidak mungkin loh ya, orang-orang yang dulu pernah diajar Tuhan, kalau Tuhan berkhotbah menjadi bukit, ada di sana, ngalami mujizat, ngalami pertolongan. Mereka tapi kalau ini tidak juga percaya, malah mengejek Tuhan. Bukan tidak mungkin saya mengatakan, bukan saya mengatakan pasti mereka ada di sana. Bukan tidak mungkin mereka juga ada di sana ya. Nah, ini menunjukkan kebebalan mereka sehingga perlu kesabaran, perlu ketekunan. Demikianlah juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Jadi mau percaya enggak tergantung standar yang mereka tentukan sendiri. Nah, ini repotnya ya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jika Allah berkenan kepadanya. Karena dia berkata, aku adalah anak Allah. Ketidakpercayaan itu atau kebebalan itu parah sekali sini. Bahkan penyamun disalib bersama dengan dia, mencalanya juga demikian. Jadi walaupun Tuhan sudah 3,5 tahun mengajarkan segalanya dengan baik, berikan contoh-contoh teladan, berikan mujizat, orang bisa mengakui. Kan banyak orang dikata sebelumnya, oh dia betul-betul anak Allah. Tapi waktu ini kenapa orang yang ada di sini semua, katanya anak Allah kok begitu? Nah, ini menunjukkan kebebalan manusia. Jadi perlu ketekunan dan kesabaran. Berikutnya untuk poin ini, yang terakhir untuk poin ini kita baca di Yohanes 12 ayat 37 sampai 43. Yohanes 12 ayat 37 sampai 43. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Tidak juga percaya. Kenapa? Manusia ini banyak yang bebal sebetulnya ya. Supaya genaplah firman disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya pada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya. Tapi Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati, lalu berpaling sehingga aku menyembuhkan mereka. Ya, ayat 41, hal itu dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Ada, bukan tidak ada. Tapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, tidak berani, supaya mereka jangan dikucilkan. Ini takut kepada manusia, dan mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ini bayangkan yang tadi kita baca Galatia 1 ayat 10 tadi ya. Yang terakhir, apa yang kita persiapkan? Kita harus tetap mengandalkan Tuhan, walaupun sudah dipercaya ya, percaya jadi penjaga, tapi kita tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Karena itu parah sekali. Tuhan sudah mengingatkan. Ini ayat yang sering sekali saya baca, ya, kutip Yeremia 17 ayat 7 dan 5. Yeremia 17 ayat 7 dan 5 ini. Ini kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri bagaimana? Ayat 5 dulu kita baca ya. Yeremia 17 ayat 5 baru kita baca ayat 7. Jadi bedanya kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan manusia lain, dan bedanya dengan kalau kita mengandalkan Tuhan. Ini firman Tuhan loh ya. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau dikatakan terkutuk berarti yang jelek-jelek yang bakal datang ke hidupnya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri nih, kemampuan sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lalu ayat 7 mengatakan, tapi sebaliknya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau diberkati artinya yang baik-baik yang datang pada dirinya, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi jangan kita merasa mampu, merasa bisa hanya karena kita merasa punya kemampuan, atau orang lain mengatakan kita punya kemampuan. Ada pada dirinya untuk melakukan, jangan. Tapi biarlah Tuhan yang memampukan kita. Kita melakukan, yang penting dari kita ada kemauan, kesetiaan, ketekunan, ketaatan, dan Tuhan yang memberi kita kemampuan. Tuhan yang melakukan semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Jadilah penjaga yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Tuhan akan percayakan yang lebih besar lagi pada Anda semua yang dipercaya Tuhan untuk menjadi penjaga ataupun hal yang lain. Mari kita akhiri ibadah dengan dia terima berkat Tuhan. Kembalilah
ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan utama dengan pengurapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk sungguh-sungguh menjadi penjaga yang benar, yang seperti apa yang dipercayakan kepada kita. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, atau bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini, saudara katakan amin. Terus berkati, haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa.